Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang terus Allah berikan kepada kita, ya, nikmat yang tidak bisa kita hitung banyaknya jumlahnya, ya. Terutama nikmat sehat, ya anak-anak ustazah semuanya, nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa kita dinilai dengan apapun juga, ya. Karena jika sudah sakit, ya semuanya akan menjadi kendala, ya, terkendala semuanya, ya. Kemudian, ya, selawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga beliau, ya, para sahabat serta tabi'ut, ya, para pengikut Nabi, ya. Dan kita berdoa, ya, semoga kita mendapatkan syafaat, ya, beliau, ya, di yaumil akhir kelak. Allahumma amin. Anak-anak ustazah sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, ya anak-anak ustazah kelas 11 semuanya yang ustazah sayangi dan yang ustazah rindukan, ya. Rindu sekali ingin, ya, belajar bersama, praktek bersama dalam materi, ya, dalam pembelajaran PJOK. Ya, kita berdoa, ya nak, semoga kita dipertemukan di sekolah kita ini, ya, bisa belajar bersama kembali, ya, bertatap muka dan praktek bersama, ya, karena sebenarnya pelajaran PJOK ini lebih asik, lebih enak, ya, belajarnya dengan cara praktek, ya. Jadi tidak teori, adapun prakteknya, nah ustazah memang berharap anak-anak ustazah bisa mempraktekannya di rumah. Sekaligus anak-anak ustazah juga refreshing dan berolahraga di rumah, ya. Nah, anak-anak ustazah semuanya, ya, kita lanjut materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang jalan cepat, iya kan? Materi kita sampai situ sebenarnya, ya, jalan cepat. Sedikit kita lihat. Nah, jalan cepat pada cabang olahraga atletik. Nah, kita lihat bagaimana itu jalan cepat. Nah, ini sudah ustazah suruh praktekkan di rumah, ya anak-anak ustazah. Jalan cepat itu jalan yang dilakukan dengan cepat dan setiap saat, ya, kaki menapak pada tanah, di mana jalannya seperti berjalan di seutas tali atau pada sebuah garis lurus, ya, garis lurus, di mana ketika berjalan cepat, ya, panggul kita ini semacam naik turun, ya. Nah, kemudian lagi, nah, posisi tangan yang kita pahami ini, ya, posisi tangan itu seperti posisi orang melakukan lari, ya, tangannya membentuk sudut dan telapak tangannya dikepal. Nah, seperti itu, ya anak-anak ustazah sekalian. Nah, itu adalah jalan cepat. Kemudian kita masuk pada lari, ya. Ini sedikit saja tentang jalan cepat. Lari, afwan, kelewatan. Lari, apa itu lari? Ya, gerak langkah kaki, ya, yang dilakukan dengan panjang, ya, panjang melangkah dan
dilakukan dengan cepat ya. Nah, kita lihat di sini lari jarak pendek. Nah, jadi lari tadi, kemudian lari itu tadi apa? Kita ingat kembali, lari itu juga ada pada saat kaki tidak menapak di tanah dan pada saat itu pula badan melayang di udara. Itu lari ya anak-anak ustazah. Kemudian di sini ada lari jarak pendek. Lari jarak pendek yaitu berlari dengan kecepatan penuh sepanjang jarak yang harus ditempuh. Nah, ini juga sudah minggu lalu ya. Berapa ukuran jaraknya? 100 meter, 200 meter dan 400 meter. Nah, di sini lari jarak pendek ini menggunakan start apa? Start jongkok. Nah, anak-anak ustazah sering kan ustazah buat praktek lomba lari jarak pendek ya. Siapa yang melakukan gerakan yang pas ya posisinya dan yang tercepat, nah dialah yang bagus ya nilainya. Nah, biasanya seperti itu ya yang kita praktekkan di sekolah. Nah, kita lihat posisi bersedia. Nah, di sini ada aba-aba dalam melakukan start jongkok. Posisi bersedia dengan posisi seperti ini ya. Nah, ini dia. Ya, posisi jongkok di mana kaki kanan ditekuk. Nah, ujung tumitnya, ujung jarinya diberdirikan ya, dijinjit. Nah, seperti itu. Kemudian kaki kanannya ditekuk ke lantai atau ke tanah ya. Sementara kaki kiri ditekuk ke atas ya. Nah, seperti ini posisinya dan kedua tangan membentuk ibu jari dan jari telunjuk membentuk huruf V. Nah, dan berada pada garis start ya. Nah, ini posisi bersedia. Nah, kemudian lagi di sini ada posisi ini posisi apa tadi? Bersedia. Nah, posisi bersedia tujuannya mengambil start ya, sikap start posisi awal yang layak. Nah, sifat teknisnya di sini lihat kedua kaki dalam keadaan menyentuh tanah, lutut kaki belakang terletak di tanah, kedua tangan diletakkan di tanah terpisah ya selebar bahu lebih sedikit. Jari-jari tangan menyirip ke samping dilengkungkan. Nah, seperti ini menyirip ke samping dilengkungkan. Kepala dalam keadaan datar dengan punggung sedang mata menatap lurus ke bawah. Nah, seperti ini awalnya, kemudian begini ya. Nah, baik. Di sini ada kesalahan yang sering terjadi ketika start jongkok ya. Sikap badan kaku, cara ayun tangan atau kaki yang kurang pas, badan kurang condong ke depan, pinggang kurang tinggi atau terlalu rendah. Nah, kemudian kita lihat posisi siap. Posisi siap. Ya, dalam posisi siap pelari telah bergerak ke suatu posisi start yang optimal. Tujuannya untuk bergerak maju ke posisi start yang optimal dan dipertahankan. Ya, sifat-sifat teknis. Lihat, ini posisi bersiap. Bagaimana posisinya? Lutut ditekan ke belakang, lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut siku. Nah, ini ya. Kemudian lutut kaki belakang membentuk sudut antara 120 sampai 140 derajat. Nah, seperti ini ya kakinya. Kemudian pinggang sedikit diangkat tinggi daripada bahu, tubuh sedikit condong ke depan. Nah, begitu ya anak-anak ustazah. Nah, kemudian lihat yang bahu sedikit lebih maju ke depan dari kedua tangan. Nah, jadi gerakan fase atau dorongan, drive ya, saat aba-aba iya atau bunyi pistol. Nah, ini yang ketiga, gerakan fase atau dorongan. Tujuannya apa? Ya, untuk menimbulkan start block untuk mempersiapkan pembuatan langkah lari pertama. Nah, tentunya anak-anak ustazah semuanya sudah paham tekniknya, tinggal dibaca ini gerakannya bagaimana. Bahkan mungkin anak-anak ustazah sudah hafal ya, karena ini pembelajaran dari sewaktu SMP, kemudian kelas 10 juga sudah, dan ini kelas 11 kita pelajari kembali. Jadi anak-anak ustazah tentunya sudah semakin paham
ya. Anak-anak saja praktekkan di rumah ya. Berlomba lari dengan kakaknya, adiknya, abangnya. Ya, lari jarak pendek. Coba 5 kali putaran bolak-balik ya. Siapa yang tercepat? Nah, seperti itu bisa ya, seperti itu ya. Nah, olahraga. Nah, itu sudah berkeringat itu ya. Jadi anak-anak ustazah sebenarnya olahraga ini ya tentunya pasti sangat menyenangkan dan menyehatkan ya. Tapi anak-anak ustazah juga harus rutin mempraktekannya. Apakah itu lari ya, apakah itu jalan cepat. Nah, di rumah pun bisa, di rumah, di ruang tamu atau di halaman belakang, di halaman depan. Nah, silahkan ya. Jadi memang olahraga ini agar tidak bosan, anak-anak ustazah harus mempraktekannya di rumah ya. Jadi tidak hanya ya anak-anak ustazah membaca teori-teorinya saja ya. Jadi biar lebih bersemangat. Dan kemudian anak ustazah ini diringkas ya. Setiap pembelajaran penjas, ustazah berharap anak-anak ustazah meringkas sesuai dengan yang ustazah jelaskan saja. Ya, karena sini juga ustazah jelaskan secara singkat-singkat, tidak semuanya ya, agar tidak terlalu banyak dan tetap bersemangat ya anak-anak ustazah ya. Nah, ini sudah pada posisi aba-aba ya, sudah lari ya dengan gerakan posisi seperti ini. Nah, baik. Jadi anak-anak ustazah ini fase lari percepatan atau akselerasi. Nah, ini sudah posisi lari ya yang digambar ini. Ya, tujuannya untuk nambah kecepatan dan membuat gerakan transisi yang efisien ke gerakan lari. Namanya lari jarak pendek ya, tentunya jaraknya pendek dan secepat mungkin. Nah, di sini ada sifat-sifat teknis. Sifat-sifat teknis ini ya, di sini dijabarkan lagi ya kembali. Yang pertama, kaki depan ditempatkan dengan cepat pada telapak kaki untuk membuat langkah pertama. Kemudian B, condong badan ke depan dipertahankan. Yang C, tungkai-tungkai di bawah dipertahankan selalu paralel dengan tanah saat pemulihan. Ya. Yang D, panjang langkah dan frekuensi gerak langkah meningkat dengan setiap langkah. Dan yang E, badan ditegakkan setelah jarak 20 sampai 30 meter ya. Nah, lama-lama badannya tegak ya ketika lari, tapi langkahnya harus panjang ya dan cepat. Baik anak-anak ustazah, mungkin untuk lari ini ya anak-anak ustazah sampai sifat-sifat teknis ya. Adapun analisis gerak lari, nah di sini dipaparkan bagaimana sebenarnya gerak lari tersebut ya, lebih rinci lagi, misalnya ya pasnya topang depan dan dorong drive. Nah, di sini disampaikan. Nah, ini posisi-posisi kakinya. Ya, kemudian sifat-sifat teknisnya. Nah, mungkin yang garis besar yang tadi saja ya, pada posisi dan aba-aba bersedia siap ya. Itu aja yang perlu Ananda ringkaskan nanti. Nah, selanjutnya di sini ada gerak langkah kaki juga ya, fase layang. Nah, jadi perbedaan antara jalan dan lari jelas ya anak-anak ustazah. Nah, ini posisi lari. Ada saatnya kaki tidak merapat pada tanah dan bersaat itu pula posisi badan melayang di udara. Beda dengan jalan. Nah, ya, maupun jalan cepat. Nah, seperti itu ya. Di sini anak-anak ustazah bisa baca. Ya, baik. Kita lihat analisis gerak memasuki garis finish. Memasuki garis finish merupakan satu hal yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan ya. Teknisnya bagaimana? Nah, ketika memasuki garis finish, yang pertama kita biasanya pastilah membusungkan dada ke depan. Ya, saat menjelang garis finish. Dan ini juga posisi yang sangat penting ya anak-anak ustazah ya, yang anak-anak ustazah juga harus ringkaskan nanti ya. Kemudian kedua, menjatuhkan salah satu bahu ke depan bawah saat masih dalam posisi lari ya. Yang dilarang adalah tidak boleh meloncat pada saat memasuki garis finish. Kemudian yang kedua, tidak boleh menggapai pita finish dengan tangan. Dan yang ketiga, tidak boleh berhenti mendadak di garis finish. Nah, seperti itu. Jadi biar saja pita garis finish itu putus dengan dorongan dada kita ke depan, ya kan? Nah, jadi ada dua di sini teknisnya ya. Jadi cuma sedikit
dan gampang ya menghafalnya. Dan di sini juga ada kesalahan yang sering terjadi ketika memasuki garis finish ya. Nah, di sini juga anak-anak bisa lihat ya, sikap badan kaku, cara ayun tangan atau kaki yang kurang pas, badan kurang condong ke depan, meloncat, mengurangi kecepatan, tangan berusaha meraih pita dan tidak diikuti dengan gerak lanjut. Nah, seperti itu kesalahannya. Nah, biasanya keterampilan gerak lari ini sebelum melakukan posisi pada start, tentunya ini ya dilakukan misalnya, nah berbaring ya, menekuk kaki, nah seperti ini ya posisinya. Baik anak-anak ustazah, ini semua adalah latihan-latihan ketika awal start ya, sebelum memasuki start. Jadi intinya anak-anak ustazah pahami yang pertama tadi ya, adalah posisi secara garis besar ya anak-anak ustazah, posisi aba-aba bersedia siap ya. Nah itu ya. Nah baik, kita masuk pada keterampilan lari jarak menengah. Nah jarak menengah ini adalah ya berbeda ya ukurannya dengan lari jarak pendek tadi ya. Nah ini secara garis besar yang perlu juga anda garis bawahi dan tidak boleh lupa ya, nanti sampai kelas 12 juga ini tetap harus dipahami. Jika lari jarak pendek itu ukuran lari jaraknya berapa? 100, 200 dan 400. Nah sementara lari jarak menengah ya jaraknya itu ada 800 meter, 1500 meter dan 3000 meter. Nah sedikit berbeda dengan gerakan lari jarak pendek ya anak-anak ustazah. Akan tetapi pada garis besarnya perbedaan ini terutama pada cara kaki menapak. Lari jarak menengah, kaki menapak pada ujung tumit kaki dan menolak dengan ujung kaki. Nah, ayo ini dipraktekkan juga ya. Adapun pada lari jarak pendek, menapak dengan ujung kaki, tumit sedikit sekali menyentuh tanah. Nah, ya bedanya di situ ya ternyata ya. Nah, ya, dan anak-anak ustazah nanti coba dipraktekkan ya. Bagaimana itu lari jarak pendek dan lari jarak menengah. Tadi lari jarak pendek di sini lihat menapak dengan ujung kaki. Berarti kita lari ini ujung kaki kita duluan. Adapun tumit ini sedikit sekali menyentuh tanah. Ya, berbeda dengan lari jarak menengah ternyata ya. Kaki menapak pada ujung tumit kaki dan menolak dengan ujung kaki. Ini ujung tumit kaki, tumit tahu tumit ya, dan menolak dengan ujung kaki. Nah, seperti itu. Terbalik ya. Nah, itu dipahami. Dalam lari jarak menengah, pelaksanaan startnya dilakukan dengan menggunakan start berdiri. Nah, ini juga penting. Tadi start lari jarak pendek apa? Start jongkok. Nah, ya bedanya dengan start menengah, ini adalah startnya adalah start berdiri. Ya. Yang aba-abanya hanya bersedia dan ya. Bersedia, ya. Jadi ketika berdiri, ya, siap-siap ya. Di depan garis start posisi berdiri, aba-aba bersedia. Ya, kita dalam keadaan bagaimana itu? Nah, di sini dijelaskan. Dalam lari jarak menengah, badan harus selalu rileks selama lari. Lengan diayunkan dan tidak terlalu tinggi seperti pada lari jarak pendek, badan condong ke depan. Ya, kemudian selanjutnya langkah tetap dengan tekanan pada ayun kaki depan. Ya, penguasaan pada kecepatan lari, kondisi fisik serta daya tahan. Lari terus-menerus, teratur, terukur, maju berkelanjutan. Lari interval ekstensif dan intensif. Ya. Kemudian yang 8, latihan fartlek atau speed fly. Apa itu? Latihan yang dilaksanakan di alam terbuka. Peserta didik bebas untuk bermain-main dengan kecepatan kita sendiri serta memvariasikan kecepatan tempo larinya. Nah, jadi posisi berdiri ini ya, posisi berdiri tentunya posisi berdiri bersikapnya tidak kaku dan rileks ya. Begitu aba-aba ya, maka siap untuk berlari dengan kecepatan tertentu ya. Hal-hal yang dianggap tidak sah
dalam lari jarak menengah. Nah, apa itu? Nah, kita lihat di sini. Melakukan kesalahan start lebih dari 3 kali. Jadi belum ada aba-aba, dia sudah lari. Ya, sampai 3 kali kesalahan. Nah, itu yang tidak sah. Kemudian memasuki lintasan pelari lain. Nah, jadi ini ada lintasan tersendiri yang sudah dipasang bagi setiap pelari, ya. Kemudian 3 mengganggu pelari lain. Nah, 4 keluar dari lintasan. Nah, jadi ada lintasannya ya anak-anak ustazah jika lari jarak menengah ini. Kemudian 5 terbukti memakai obat perangsang. Apa misalnya obat perangsang? Untuk apa obat perangsang itu? Anak-anak ustazah tahu? Nah, biasanya olahraga seorang atletik sangat dilarang untuk memakai obat perangsang. Ya, doping istilahnya kadang ya, obat perangsang. Merangsang supaya apa? Supaya terus semangat, tidak lelah, tidak gampang lelah, supaya terus bugar. Nah, seperti itu. Dan ini berbahaya. Ya. Ini berbahaya. Selalu bugar, selalu bersemangat, kemudian tidak gampang lelah, punya kekuatan yang sangat besar ketika melakukan aktivitas olahraga apapun itu. Nah, obat perangsang ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Ini akan menyebabkan ketagihan. Ya, anak-anak ustazah. Jadi ini tidak boleh. Jadi kita berolahraga itu ya harus sesuai dengan kebiasaan yang rutinitas kita lakukan hingga kita terbiasa melakukannya. Ya, tidak boleh pakai obat perangsang. Ya, tidak mungkin kita yang jarang berolahraga kemudian pakai obat perangsang tiba-tiba bersemangat, tiba-tiba kita punya kekuatan yang sangat besar, ya, punya power yang sangat besar dan tahan lari sampai misalnya ini ya beribu meter misalnya, beribu meter misalnya, yang sebelumnya kita nggak sanggup melakukan itu. Nah, ini kan khawatir ya. Jadi dia bisa menyebabkan ketagihan. Nah, jika saat kita tidak memakai ini, nah tubuh kita tuh akan lelah, lemas, ya. Dan kita tentunya tidak sanggup melakukan aktivitas lari yang sebagaimana ya yang diperlombakan ya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya ini dalam perlombaan supaya apa? Supaya dia kuat, ya, punya kekuatan yang penuh, punya kecepatan yang penuh. Nah, itu obat perangsangannya. Nah, itu satu kesalahan yang sangat besar bagi seorang atlet, dan tak jarang juga atlet yang melakukan hal tersebut. Dan ini juga tentunya bisa merusak kesehatan dan otak, kemudian saraf-saraf ya, saraf-saraf otot. Nah, dan sangat sayang ya. Jadi jadilah atlet yang sejati, jadilah olahragawan yang sejati ya, tanpa obat perangsang, karena ini bisa merusak saraf-saraf ya dan menyebabkan ketagihan. Nah, itu terbukti memakai obat perangsang ya, dan ini kesalahan sangat besar. Kemudian petunjuk dalam lari jarak menengah. Nah, yang pertama, berlarilah di sisi lintasan yang paling dalam dari lintasan. Secepat mungkin mengambil posisi sebagai pelari terdepan atau mengikuti pelari terdepan. Nah, ini adalah petunjuk dalam lari jarak menengah. Kemudian 3, kalau ingin melampaui lawan, lakukan secepatnya. 4, usahakan berlari dengan kecepatan yang tetap mulai dari start sampai kurang 200 meter dari garis finish. Ya, kemudian 5, dalam keadaan yang terjepit, misalnya di muka dan di samping tertutup oleh lawan, perlambat sedikit menjelang sampai di bagian yang lurus, dan kemudian secepatnya melampaui lawan sampai kira-kira 5 meter di depannya sampai garis finish. Nah, ini adalah teknik-teknik ketika melakukan lari jarak menengah ya anak-anak ustazah, terutama dalam melombai lawan dan sampai ke garis finish. Nah, lihat selanjutnya, petugas atau juri dalam lari jarak menengah terdiri dari ada namanya starter, recall starter, timer, pengawas lintasan, juri kedatangan ya. Kemudian juri pencatat hasil. Nah, ini adalah petugas atau juri dalam lari jarak pendek. Nah, di sini juga ada tugasnya ya anak-anak ustazah sesuai dengan posisinya atau tugasnya. Ya, posisinya. Nah, analisis keterampilan gerak start terdiri dari lari jarak menengah. Ya.
Aktivitas pembelajaran gerak start berdiri. Start berdiri di sini dijabarkan. Anak-anak ustazah bisa baca saja ya nak. Nah, jika pun anak-anak ustazah ingin meringkasnya, ringkaslah cara melakukan start berdiri. Nah, ini poin A, B, C, D, E. Nah, tekniknya saja sudah ya. Selanjutnya anak-anak ustazah di sini adalah tinggal membaca dan mempraktekannya, dan di sini kebanyakan aktivitas pembelajaran ini menuntut anak-anak ustazah untuk mempraktekannya. Ya, di sini ada dikelompokkan dengan 3 sampai 5 orang atau secukupnya ya. Nah, seterusnya seperti itu, lari jarak menengah. Ya, secara garis besar itu yang ustazah jelaskan. Nah, itu pula yang anak-anak ustazah bagaimana ringkaskannya, termasuk nanti ketika mendekati garis finish. Nah, itu pentingnya karena cuma ada 2 tadi ya. Nah, di sini ada ringkasan. Nah, dan ditambah dengan ringkasan yang ustazah jelaskan ya. Ini cukup ringkas, hanya tentang ukuran jarak ya. Nah, jika ada yang tidak dipahami lari jarak menengah ini, bisa ditanyakan ke ustazah ya anak-anak ustazah. Tapi ustazah yakin anak-anak ustazah mudah memahaminya. Ya, tinggal dicatat, diringkas ya, diulang-ulang ya, diulang-ulang seperti itu. Ya, jangan lupa ya anak-anak ustazah diringkas ya. Insya Allah nanti ada kesempatan ya, ustazah akan berikan tugas ya, tugas sebagai latihan. Baik, masih ada waktu 4 menit lagi ya. Anak-anak ustazah, kita masuk pada materi keterampilan gerak lompat. Nah, lompat apa saja yang anak-anak ustazah pahami? Nah, ada berapa banyak lompat yang anak-anak ustazah tahu? Ya, pertama ini ya, materi kita sesuai materi, lompat jauh. Kemudian apalagi? Lompat tinggi. Ya, lompat jauh, lompat tinggi. Nah, kemudian lompat tinggi galah. Nah, pakai galah lompatnya ya. Nah, yang kita pelajari pada saat ini adalah gerak lompat jauh. Apa itu melompat? Gerakan-gerakan yang sering kita lakukan setiap hari, baik itu lompat jauh ya, lompat tinggi untuk jarak yang sempit, rendah, maupun melompat untuk jarak yang lebar atau tinggi. Agar gerakan melompat yang kita efektif dan efisien ya, agar gerakan melompat kita efektif dan efisien dan bermanfaat, kita perlu mempelajari dengan baik dan benar. Ya, gerakan melompat yaitu ya apa? Anak-anak ustazah, yaitu gerakan ya melompat dengan ya kedua, tergantung ya, kedua kaki kita bisa rapat sambil melompat ya, melewati sebuah rintangan, atau juga nanti ada gayanya ya, cara tersendiri ya, seperti kaki kanan dulu melangkah sambil melompat ya, melompat seperti lompat tinggi ya, nanti lompat tinggi. Nah, ataupun menyusul dengan setelah kaki kanan kemudian kaki kiri kita menyusul ya. Nah, itu biasanya dengan lompat tinggi yang pernah kita praktekkan di sekolah dengan seutas tali ya, dan melewati tiang. Nah, adapun lompat jauh ini, siapa yang masih ingat lompat jauh ini biasanya di mana medianya? Di bak pasir ya anak-anak ustazah. Adapun lompat tinggi itu menggunakan tiang dan palang. Nah, yang pernah kita praktekkan itu adalah dengan menggunakan seutas tali ya. Anak-anak ustazah bisa melompat serentak, kedua kakinya melompat, kaki kanan kakinya merapat dan melompat ya. Ada juga yang harus dengan cara gaya apa itu? Gaya gunting ya. Lompat jauh ya. Lompat jauh melewati rintangan ya, palang atau seutas tali yang pernah kita praktekkan ya. Kaki kanannya dulu baru kaki kirinya, bisa juga seperti itu, tapi dengan cara melompat.
Ya, baik, kita lihat di sini lompat jauh. Lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya, ya. Itu adalah tujuannya. Ya, tujuan lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya karena yang paling jauh itulah yang menang. Nanti diukur dari mana batas dia lompatan, ya, tapak kakinya menapak terakhir kali diukur dari papan tumpuan. Ya. Ya. Diukur. Jadi yang terjauh itulah yang menang. Seperti itu. Makanya tujuannya adalah lompat jauh ini adalah melompat sejauh-jauhnya. Pelompat harus dapat mempertahankan sikap melayang selama mungkin di udara hingga ke pendaratan. Ya, lompat jauh biasanya membutuhkan fasilitas seperti bak lompat jauh berisi pasir. Nah, bak pasir ya, Nak. Kemudian lintasan lari nanti ada di situ ya, lintasan lari seperti ini. Kemudian papan tolakan dan tempat pendaratan. Lintasan untuk lari awal panjang 30 sampai 40 meter dan lebarnya 120 meter, harus rata serta tidak licin. Baik, anak-anak ustazah. Nah, ini aktivitas atletik lompat jauh. Nanti ya anak-anak ustazah ringkaskan ya. Nah, anak-anak ustazah buat lintasannya ini seperti ini di kelas 10 sudah ini ya. Nanti anak-anak ustazah lihat kembali. Nah, karena waktu kita sudah habis, jadi anak-anak ustazah baca kembali, ringkas kembali ya dari yang ustazah jelaskan. Kita cukupkan materi kita dulu sampai di sini. Jangan lupa rajin merojaah di rumah ya. Nah, mungkin tidak lama lagi kita akan ujian. Nah, seperti itu ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kali Kak, pulang aja lah, besok aja lah satu lagi.